'ala al-kifayati fi ghairihi, dan juga sebagai pertimbangan kafaah. Kok bisa walal kifayati diberi pemahaman kafaah Gus Hasan? Dari mana? Padahal di sini al-kifayah itu sudah dijelaskan di atas. Jadi ini kifayah itu muqabil dari fardu ain. Di atas itu dijelaskan Gus Hasan, wa ma'rifatuhu fardu ainin fima yata'allaqu bi hurmatin nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengoreksi bacaan kitab dari Gus Hasan Syarif dan juga pemahamannya, di mana bacaan dan pemahamannya banyak salah. Gus Hasan Syarif ini termasuk salah satu yang membatalkan Sadah Alawi akan ketersambungannya kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelasnya berikut videonya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa innahu la qarubah idza qata'at wa in kana qaribatun wa innahu la ba'udah idza wasalat wa in kana ba'idatun. Yang pertama saya akan koreksi dari segi bacaan, karena berangkat dari bacaan ini salah dan benarnya pemahaman. Apabila bacaan salah, maka sudah barang tentu pemahamannya juga salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa innahu la qurbah. Bacanya la qurbah, itu yang pertama Gus Hasan. Salahnya sampean itu baca la qurbah. Itu bukan fi'il madhi tetapi masdar dimasuki la linafil jinsi. Pengamalannya seperti inna amala inna alila fin nakirah. La qurbah. Kedua, idza qata'at. Gus Hasan membaca idza qata'at. Itu bacanya bukan qata'at Gus Hasan, tetapi idza quti'at. Dimabnikan majhul. Karena kalau sampean membaca qata'at, maf'ul bihnya mana qata'at itu? Qata'at itu adalah fi'il muta'addi. Jadi qata'at itu Gus Hasan fi'il muta'addi. Makanya dalam contoh itu biasanya qata'tu syajarata, saya memotong pohon. Jadi qata'a itu adalah fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim. Jadi bacanya bukan qata'a. Kalau dibaca qata'at Gus Hasan, muta'addinya mana? Itu salah. Bacanya itu dimajhulkan. Idza quti'at. Apabila diputus opo ansab. Begitu. Yang ketiga, kesalahan dari Gus Hasan membaca wa in kanat qaribatun. Gus Hasan membaca wa in kanat qaribatun. Bukan qaribatun Gus Hasan, tetapi itu bacanya qaribatan. Di depan itu ada karena pengamalannya tarfa'ul ismah wa tansibul khabar. Jadi bacanya wa in kanat qaribatan. Yang keempat, kesalahan dari Gus Hasan, wa innahu la ba'udah. Bacanya bukan la ba'udah Gus Hasan, itu la bu'dah. Wa innahu la bu'dah, sama seperti yang di atas. Jadi bacanya Gus Hasan bukan la ba'udah, bukan fi'il itu, tapi isim dimasuki la linafil jinsi. Bacanya la bu'dah. Tidak ada kerabat itu jauh, iku maujudun. Jadi kan khobarnya dibuang. La bu'dah iku maujudun. Tidak ada kerabat itu jauh, ida wusilat. Bacanya bukan wasolat Gus Hasan, tetapi wusilat, dimajhulkan. Wasolat itu fi'il madi muta'addi, bukan fi'il lazim. Jadi kalau dibaca wasolat, maf'ul bihnya mana? Tidak ada maf'ul bihnya, maka bacanya idza wusilat, apabila disambung. Wasolat itu bukan fi'il lazim, tapi fi'il muta'addi. Contohnya begini, sil rohimaka, sambunglah rohimaka, keluargamu, kerabatmu. Maka kalau dibaca wasolat itu salah. Kenapa salah? Karena wasolat itu adalah fi'il muta'addi. Kalau dibaca wasolat, maka maf'ul bihnya mana? Salah. Maka yang benar itu idza wusilat. Itu kesalahan kelima. Kemudian kesalahan keenam, Gus Hasan masih membaca wa in kana ba'idatun. Bukan ba'idatun Gus Hasan, tetapi ba'idatan ada kana.
Wa in kana ba'idatan. Ada kanahnya itu tafaulisma wa tansibul khabar. Kalau hanya salah yang di atas tadi bisa ditoleransi lah. Artinya itu adalah sabqul lisan. Tetapi kalau di atas salah kemudian yang di bawah juga salah, ya bukan sabqul lisan, itu namanya Gus Hasan. Jadi salah bacanya Gus Hasan. Boleh saya koreksi Gus Hasan karena saudara Gus Hasan ini termasuk orang yang gigih membatalkan ketersambungan Sa'adah Ba'alawi, dan setiap saat siang dan malam selalu berbicara tentang masalah nasab ini. Dalil-dalil yang semacam saya koreksi ini dibaca terus di media sosial, TikTok, dan lain sebagainya. Bahkan katanya Gus Hasan itu akan mengoreksi buku keabsahan ketersambungan Sa'adah Ba'alawi yang diterbitkan oleh Robito Alawiyah. Maka sangat layak, sangat pantas kalau saya mengoreksi bacaan Gus Hasan, karena Gus Hasan itu seakan-akan kelasnya kan kelas atas lah begitu, berbeda dengan saya yang masih kelas bawah. Perlu dikoreksi agar tidak menimbulkan kesalahan. Terlebih kesalahan dalam segi baca, karena bacaan ini bisa mengantarkan kepada kesalahan pemahaman dari Gus Hasan. Bagaimana nanti Gus Hasan mengoreksi buku orang lain, jangan-jangan nanti koreksi dari Gus Hasan justru yang salah, kan begitu. Jadi bacaan Gus Hasan itu setidaknya ditemukan 6 kesalahan dalam hanya sepenggal hadis saja. Hadis singkat sudah bisa ditemukan 6 kesalahan. Yang kedua, kesalahan dalam segi pemahaman. Pemahaman dari Gus Hasan ini sangat rancu sekali. Coba perhatikan pemahaman dari Gus Hasan. Bahwa ala darbaini, nasabun qarib, nasab dekat, wa nasabun ba'id, dan nasab yang jauh. Fal awwalu, maka adapun yang pertama, huwa makana bainal auladi wa abaihim wa ajdadihim wa ikhwanihim wa aqamihim. Wa man yantasibu bihim minal qarabah. Wa ma'rifatuhu fardu ainin, dan mengetahui ya hubungan kerabat fardu ain, itu adalah fardu ain hukumnya, gitu loh. Fima yata'allaqu bi hurmatin nikah, karena di situ berkaitan dengan ya keharaman menikah, gitu loh. Jadi kalau kita nggak tahu kalau ini saudara kandung kita, bibi kandung kita, lah bagaimana kalau terjadi pernikahan di antara mereka, itu kan haram jadinya, gitu loh. Kemudian juga wa 'alal kifayati fi ghairihi, dan juga sebagai pertimbangan kafaah, ya. Wa 'alal kifayati fi ghairihi, dan juga sebagai pertimbangan kafaah. Ya begitulah pemahaman Gus Hasan. Saya coba koreksi biar tidak menyesatkan ya, karena Gus Hasan ini suka mengoreksi kitab-kitab dari kalangan Sa'adah Ba'alawi. Pemahaman dari Gus Hasan adalah wa ma'rifatuhu fardhu ainin fi ma yata'allaqu bi hurmatin nikah. Gus Hasan menjelaskan bahwa mengetahui hubungan keluarga adalah fardu ain fima yata'allaqu bi hurmatin nikah. Ini kelirunya. Fima yata'allaqu bi hurmatin nikah. Gus Hasan memberi pemahaman karena berkaitan dengan keharaman nikah. Salah itu Gus Hasan memberi pemahaman demikian. Kok fima itu diberi karena? Yang benar itu pemahamannya Gus Hasan, wa ma'rifatuhu fardu ainin, mengetahui al-awwal atau nasabun qaribun, fardu ainin hukumnya fardu ain fima yata'allaqu bi hurmatin nikah, dalam hal-hal yang berkaitan dengan nikah. Artinya kerabat-kerabat yang masih diharamkan untuk menikah dengannya, semisal ponaan, terus bibi, dan seterusnya, itu masuk kepada fardu ain. Tetapi kalau tidak ada kaitannya dengan keharaman nikah, tidak fardu ain, semisal sepupu. Itu cara memahami Gus Hasan. Dan yang kedua, dalam redaksi berikutnya, wa 'alal kifayati fi ghairihi. Ini sangat fatal Gus Hasan memahami ini. Padahal ini ibarat ini sangat sore. Wa 'alal kifayati fi ghairihi. Gus Hasan memahami wa 'alal kifayati kafaah, dan atas pertimbangan kafaah dalam yang lainnya. Kok bisa wa 'alal kifayati diberi pemahaman kafaah Gus Hasan? Dari mana? Padahal di sini al-kifayah itu sudah dijelaskan di atas. Jadi ini kifayah itu muqabil dari fardu ain. Di atas itu dijelaskan Gus Hasan, wa ma'rifatuhu fardu ainin
fima yata'allaqu bi hurmatin nikah, muqabil dari fardu ain berarti adalah fardu kifayah. Wa 'alal kifayati fi wairihi ay fi wairi ma yata'allaqu bi hurmatin nikah. Dan fardu kifayah mengetahui nasab yang tidak ada kaitannya dengan keharaman menikahinya. Itu Gus Hasan. Pemahaman yang kedua, sangat rangkul lagi pemahaman dari Gus Hasan. Memahami tentang hadis tadi. Dalam sabda Nabi, Gus Hasan menjelaskan fa innahu la qurba idza qutiat wa in kana qaribatan. Wa innahu la bu'da idza usilat wa in kana ba'idatan. La qurbah, tidak ada nasab yang dekat. Idza qutiat, bila mana diputus. Wa in kana qaribatan, walaupun nasabnya termasuk nasab yang dekat. Yang kedua, wa innahu la bu'da idza usilat wa in kanat ba'idatan. Dan nasab itu tidak ada nasab yang jauh. Idza usilat, apabila disambung. Wa in kana ba'idatan, walaupun nasabnya itu adalah nasab yang jauh. Al-qurbah wal bu'dah itu bukan dari sisi geografisnya, Gus Hasan. Bukan dekat jauh dalam segi jaraknya. Tetapi di sini adalah masalah nasab jauh dan nasab dekat. Hubungan keluarganya. Hubungan keluarga jauh ataupun hubungan keluarga dekat. Kalau diperjelas bahwa hubungan keluarga yang dekat bisa saja jauh apabila diputus, walaupun itu termasuk nasab yang sangat dekat. Begitu juga tidak ada hubungan keluarga yang jauh apabila disambung, walaupun hubungan keluarga itu, hubungan keluarga kerabat itu termasuk kerabat yang jauh. Jadi Gus Hasan, cara memahaminya begitu. Jadi saudara itu memahami salah, bacanya sudah salah, pemahamannya ya juga salah. Saya tidak tahu dari mana Gus Hasan memberi pemahaman la qurba idza qutiat wa in kana qaribatan wa innahu la budda idza usilat wa in kanat ba'idatan. Ini diberi pemahaman bahwa ba'idatan atau qaribatan itu dari sisi geografisnya. Ini tidak ada kaitannya dengan geografis, Gus Hasan. Dari jarak tempat tinggal kerabat yang satu dengan kerabat yang lain. Tetapi di sini yang dimaksud adalah bahwa ikatan kerabat dekat dan ikatan kerabat jauh. Kerabat dekat, kalau diputus, maka itu bisa menjadi jauh, walaupun itu dekat kerabatnya. Kerabat apabila disambung, maka menjadi dekat, walaupun hubungan kekerabatannya itu adalah jauh. Itu begitu Gus Hasan cara memahaminya. Ya demikianlah Gus Hasan. Belajar lagi Gus Hasan sebelum mengoreksi orang lain. Sekian dan demikian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.